Henshin! Akhirnya setelah revise di atas episode 30-an belum ada yang kena lagi, dan tepat di episode 39 ini episode paling luar biasa sih menurut Ana ya, di periode revise episode 30-an ya. Jadi 30, 31, 32, nah ini 39 menurut Ana keren ya. Jadi udah semangat ya nontonnya, semangat dalam artian tuh mau lihat ada kekocakan apa lagi nih di episode kali ini ya, atau bahan gibah apa lagi nih di episode kali ini. Taunya ini keren sih ini episode ini ya. Kalau buat Ana sih keren ya, nggak tahu menurut kalian itu kayak gimana. Kenapa Anu bisa langsung negative thinking kayak begitu ya. Jadi ada kekocakan apa lagi episode kali ini, karena biasanya ya pasca debut Final Form presentasi kemungkinan episodenya bakalan menurun itu besar. Biasanya seperti itu ya. Jadi benar-benar menurun ya, bukan cooldown teman-teman pasca Final Form. Sekali lagi menurun ya, jadi tolong dibedakan. Dan setelah dicek ternyata episode ini ditukangi oleh sutradara yang sangat-sangat yaitu Kazuya Kamihoriuchi ya. Jadi di mana beliau itu memang punya track record yang baik lah di mata para toko fans ini ya. Jadi kalian yang nonton juga pasti bisa sangat melihat perbedaannya dari vibe yang dibawa, terus juga tone episodenya, dan juga aspek-aspek penting lainnya. Jadi nggak berasa receh gitu episode 1 ini. Luar biasa ya. Nggak sabar kan? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revice episode 39 ya. Di awal episode ini aja Anu tuh udah dibuat terkagum ya guys. Jadi propaganda dari Weekend itu mulai mendatangkan hasil. Banyak orang-orang yang memilih untuk tidak dicap dan pergi ke Ararat seperti yang disuarakan dan juga disuruh oleh si Pak Akashi. Tapi mereka-mereka ini tuh memilih untuk pergi ke Weekend ya. Dan Weekend itu seperti kayak membuat shelter atau tempat perlindungan gitu ya untuk orang-orang ini ya. Jadi cukup diwajarkan juga karena serangan Deadman kepada warga sipil ini ya makin gentar-gentarnya untuk menimbulkan efek ketakutan. Ini kan salah satu rencana Pak Akashi juga pastinya ya, agar si orang-orang itu cepat bertindak ya dan pergi ke Ararat dan juga patuh sama si Gifu ya. Weekend juga memberi jaminan kepada para manusia-manusia yang kebingungan inilah bisa dibilang ya, bahwa mereka itu bisa melawan balik si Gifu ini dengan apa? Ya dengan Kamen Rider ya. Jadi percakapan singkat yang membuat Kamen Rider ini tuh perlahan menjadi salah satu simbol kepercayaan masyarakat yang menurut Anda tuh udah hilang sejauh ini di cerita Revice ini ya. Jadi apalagi munculnya itu atau simbol si visi dan misinya itu dan lain-lain keluarnya setelah si Final Form. Jadi ya kerasa lah ya. Jadi cukup beralasan di bagian ini kenapa orang-orang itu mau join Weekend gitu ya. Jadi ada alasannya. Jadi nggak cuman oh ya udah gue ikut aja gitu ya. Tapi mereka itu ternyata ada perlawanan balik nih dari si Weekend ini ya. Nah, yaitu si sosok Kamen Rider-nya ya. Dimana kekuatan Revice ini tuh benar-benar jadi harapan juga untuk orang-orang ya. Jadi beban jelas besar lah ya. Semoga juga di bagian ini bisa diselaraskan sama development karakternya si Iki sebagai pemeran utama. Iya dong ya, karena si Iki ini sudah jadi harapan para manusia-manusia ini. Terutama untuk Revice yang udah memasuki bagian-bagian akhir ini ya. Jadi bagian ini tuh paling krusial menurut Ana. Development dan konklusi sampai akhir itu benar-benar yang sangat menentukan lah pokoknya serial Revice ini bakalan dikenang atau tidak ya. Ingat tuh kata-kata Ana ya, sekali lagi development dan juga konklusinya sampai akhir. Jadi kehadiran warga sipil tuh benar-benar sangat mempengaruhi bagian-bagian ini, jadi terasa lebih hidup dan terasa juga ya urgensinya. Salut loh ya, kehadiran warganya cukup banyak di sini di episode ini. Di bagian mereka diserang sama si Deadman, di bagian mereka itu ada di tempat perlindungan, di bagian mereka itu ngantri untuk masuk Weekend juga. Itu banyak banget loh warga-warganya ya, udah kayak mau nonton K-pop gitu. Itu markas Weekendnya di bendungan terkenal lagi ya, kan kayak di bendungan gitu ya, terus ada logo atau ukiran Weekendnya. Itu kalau nggak salah di markasnya Nexus dulu ya kayak gitu ya, yang ada di bendungan bisa ngebuka nanti keluar si pesawatnya ya. Itu kalau nggak salah markasnya Nexus ya. Jadi emang salah satu lokasi syuting terkenal lah ya si bendungan itu ya. Jadi kalau balik lagi ke episode 34-35 ya, pas si Pak Akashi mendeklarasikan segala macam beritanya itu terasa sepi kan ya, apalagi dengan alasan bawa-bawa COVID sih. Itu kurang valid menurut Ana ya, bawa-bawa alasan COVID ya, emang males aja mereka itu ya. Kalau niat kan tuh kan bagus juga gitu hasilnya ya. Jadi bener-bener ini krusial banget sih bagian warga sipil nih ya. Selain Weekend di bagian Ararat juga mereka lumayan niat bikin setnya ya. Jadi emang yang awal bangunan diperlihatkan itu CGI sih, udah terlihat jelas ya. Tapi dalamnya, untuk bagian dalamnya di situ ada kayak ukiran logo Araratnya itu cukup nice juga ya. Kan udah Anda kasih tahu ya kesinambungannya Ararat Noah ya, makanya logo Ararat juga kayak segitiga kayak gunung gitu ya, karena gunung Ararat ya tempat si bahteranya Nuh itu berlabuh ya. Jadi salut juga buat Pak Ushijima nih ya, tentunya yang benar-benar penuh penghayatan menyebarkan propaganda ini. Jadi Pak Ushijima benar-benar jadi sosok yang sentral dan benar-benar jadi frontman-nya Weekend banget
di bagian ini. Bikin pindatonya juga nggak menye-menye dan kayak melas-melas lah istilahnya. Ayo join weekend dong ya. Tapi benar-benar berapi-api dan juga tegas ya, dimana manusia itu ya harus membuat pilihan gitu, mau melawan balik atau mau patuh sama si Gifu. Udah Anda bilang dari kemarin aktingnya Pak Ushijima ini tuh bener-bener keren banget dari kemarin ya. Jadi walau terhitung minor lah di beberapa saga kemarin, tanpa disadari dia itu membawa sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi Ararat dan Weekend ini tuh bersaing lah dalam tanda kutip agar orang-orang itu join ke mereka ya. Masih ada kok orang-orang yang join Ararat, cuman ya nggak semasif sebelumnya sepertinya ya. Setelah kehadiran si Weekend ini, setelah si Weekend ini tuh muncul juga ke masyarakat ya. Jadi Anda juga penasaran dengan apa rencana Pak Kaishi dan juga Ararat ini selanjutnya ya. Jadi kehadiran Pak Kaishi dari kemarin sih nggak terlalu banyak, tapi kata-kata yang keluar dari mulut dia itu menurut Anda sih cukup impactful ya. Pak Kaishi melakukan perlawanan di sini ya, yaitu membuat sebuah penayangan lagi agar orang-orang itu tidak mempercayai Weekend begitu saja ya, dengan cara memperlihatkan sebuah video yang menampilkan sisi Weekend dan para Kamen Rider yang seharusnya tidak seperti itu loh ya, biar orang-orang itu tuh salah nangkep ya. Kayak Vice yang kayak preman kan, duduk di mobil kayak gitu ya, emang Vice gayanya kayak gitu ya, padahal dia kan ya nolong orang gitu. Terus orang-orang juga yang lari-lari pas Kamen Rider lagi beraksi, ledakan di mana-mana ya, cuman diliatinnya sisinya kayak Kamen Rider yang nyakitin orang-orangnya gitu ya, padahal Kamen Rider ya mau nyelamatin orang-orang, tapi seakan-akan kayak aksi-aksi mereka tuh jadi melukai masyarakat juga lah ya. Terus bagian pas si Bu Kimiko ya, Bu Kimiko ya bener ya namanya ya, itu nodong pistol ke warga sipil kan, itu padahal mau nyelamatin kan. Sayangin nyawa lu gitu ya. Ya gitulah, pokoknya biar warga-warga di sini tuh salah sangka ya, dan mereka itu jadi bingung. Yang agak sedih kematian Bu Kimiko ya di sini. Agak sedih, tapi menurut Anda bagian ini cukup perlu sih ya buat meningkatkan intensitas dan juga ngerinya makin dapet. Dimana Bu Kimiko ini harus berkorban dan mati di tangan Hell Gifterian ya. Ya, karakter sampingan dari awal Revice tayang ya. Di tengah-tengah cerita juga sempet hilang ini si ibu ya. Mau nggak mau harus berakhir seperti ini. Jadi terima kasih Bu Kimiko. Aktrisnya juga udah nerima bunga di balik layar ya. Cukup oke lah menurut Anda si ibu ini, apalagi awal-awal cerita Revice dimana kesan creepy-nya dia juga dapet kan, dimana belum terkuak soal Weekend, dimana dia itu masih jadi keluarga Ushijima kan, itu creepy-nya dapet lah si ibu-ibu ini ya. Jadi yang sangat terpukul dengan kepergian Bu Kimiko ini yaitu si Hikaru ya. Memang Hikaru sama Pak Ushijima dan juga si Bu Kimiko ini hanya keluarga settingan ya. Cuman Hikaru ini lama-kelamaan itu jadi ngefeel gitu ya, jadi ada perasaan gitu. Dan nganggep mereka ini keluarga beneran. Apalagi setelah melihat Sakura dan juga si Iki. Jadi ada pengaruhnya juga buat si Hikaru ya, ngelihat si Sakura dan juga si Iki sebagai kakak adik. Si Hikaru yang katanya si paling demons ya, ini juga bener-bener powerless banget sih menurut Anda, dan nggak bisa nolongin si Bu Kimiko sama sekali ya. Sementara Pak Ushijima ini edan juga sih teman-teman ya, terlihat dia orang yang keras lah ya. Dan juga organisasi banget bisa dibilang. Kalau Bu Kimiko nggak berkorban, itu bisa lebih banyak korban lagi yang jatuh kan. Itu kan gara-gara ada serangan para Deadman kan di situ ya, dimana ya harus ada yang berkorban nahan lah di situ ya. Jadi keputusan dia di bagian ini ya bener-bener kayak mau nggak mau sih ya. Jadi dia juga pasti ada kepedihan lah melepas si Bu Kimiko ini ya, istri settingan ya. Salah satu bagian yang kita tunggu juga, George bertemu dengan Hiromi Kadota kembali ya. Jadi percakapan ini harus ditangkap si maknanya menurut Anda ya, dimana George sedikit mengejek Hiromi di bagian ini. Jadi gara-gara lu gua berhasil membuat Demon's Driver mass production ini ya, itu diperhalus teman-teman kata-katanya ya. Sebenarnya mah kayak gini, ada dalam kurungnya lah istilahnya ya. Jadi gara-gara lu jadi kelinci percobaan gua berhasil bikin ini nih gitu ya. Rencananya kayak mau ngejek gitu loh. Apalagi ditambah dengan pernyataan kalau tubuhnya Hiromi Kadota sekarang udah nggak memungkinkan untuk berubah lagi. Jadi yang selalu disinggung oleh George soal Kamen Rider terkuat ya, soal katanya cita-cita, bukan cita-cita juga sih, tujuan lah ya. Tujuan dia ini katanya dia ingin membuat Kamen Rider terkuat. Apakah ini gitu ya? Karena Ultimate Revice kan udah keluar dan nggak ada kesinambungannya juga sama Demon's Driver, apalagi sama Hiromi Kadota. Jadi terlihat Kadota juga sepertinya sudah memaafkan si George ya. Yang kita tangkap kedua karakter ini tuh mulai adem ayem, tapi ya body language-nya itu dibuat kayak sekul mungkin, atau kayak gimana ya, gengsi-gengsi gitulah ya. Jadi apakah kita tidak akan melihat Hiromi Kadota itu berubah lagi? Belum tentu sih menurut Ana ya. Sangat mungkin masih ada momennya. Justru di bagian ini walau seperti ngasih tahu
Kadota lu nggak bisa berubah lagi karena kondisi badan lu gitu. Tapi juga malah ngasih kemungkinan lain. Ngerti ya maksudnya ya? Emang agak sulit dipahami juga gitu ya, karena body language-nya itu ya. Jadi berubah nggak berubah sih ya, Ana tetap support Hirome Kadota sih, ngasih dampak apalagi ke cerita Revise ini ya. Takutnya kan udah pasti ya, di sini Ana yakin udah pasti banyak yang berharap atau ngarep juga si Hirome ini bakalan Henshin lagi. Nanti kalau nggak berubah atau Henshin lagi ya pada kecewa berat ya. Jadi ya udahlah, terima-terima aja gitu ya, mau berubah nggak berubah terima aja udah ya, kita nantikan saja ya. Dan sekarang kita akan bahas soal Daiji Igarashi nih ya, yang menjadi highlight di episode kali ini. Tanpa bahas Daiji rasanya hambar episode ini ya. Dan seperti biasa masih banyak yang bilang Daiji ganggu, bocil kematian dan sebagainya. Ana sih udah jelaskan panjang lebar dari kemarin ya, sebab, akibat, dinamika, perubahan karakter dan lain-lain soal si Daiji ini. Dan pendapat Ana tuh nggak akan berubah. Jadi coba tolong dilihat dari sisi realistisnya teman-teman ya. Dimana Pak Akaisi itu memberikan efek ketakutan, entah itu lewat aksi atau propagandanya. Menurut Ana sih harus ada satu karakter penting yang jadi contoh nyata soal ini, yang kebawa lah istilahnya ya. Nah di bagian ini kita dihadirkan dengan si Daiji sebagai salah satu sosok yang berpikir logis dan juga realistis. Mending patuh gitu ke Gifu demi kebaikan umat manusia juga. Nah, pola pikir dia seperti itu kan sekarang. Justru menurut Ana, Daiji sih yang membuat cerita Revise ini tuh tetap bisa diikuti dan bisa kita lihat sisi menariknya ya teman-teman ya, cerita Revise ini yang sudah masuk babak akhir ini. Ana dibuat penasaran sih bakalan seperti apa Daiji sampai ke akhir cerita Revise ini. Nggak sampai akhir juga teman-teman. Diperjelas lagi ya, tapi setiap progres cerita Revise ini Ana penasaran gitu dengan Daiji kelakuannya bakal kayak gimana lagi nih ya. Apalagi di episode ini dia itu udah bener-bener terang-terangan juga ngasih perlawanan secara otot kan, bukan adu bacot lagi lah ya. Kalau nggak ada Daiji menurut Ana bakalan agak bosen sedikit ya. Menurut Ana sekali lagi ini menurut Ana subjektif ya. Jadi kita bakalan cuman ngelihat trio kakak adik Igarashi bersaudara ya, Iki, Daiji, dan juga si Sakura ini in case kalau Daijinya itu nggak sesat ya teman-teman, yang nggak kayak sekarang ya. Jadi ya masih ini teman-teman kerjasama sama kakak adiknya ini ya. Hampir pasti kita bakal melihat Igarashi Basudara ini ya ngelawan teror yang dikasih sama Pak Akaisi setiap minggu tanpa ada dinamika sama sekali ya. Menurut Anda kayak gitu. Jadi lawan monster lagi kerjasama, lawan monster ya. Jadi kalau nggak Deadman-nya Pak Akaisi yang mereka lawan, ya paling fail lagi yang dilawan ya. Jadi bakalan ada stagnansi besar pasti di periode ini menurut Ana ya. Jadi memang ada sedikit kontradiktif juga ya dan kekurangan menurut Ana. Jadi nggak 100% di bagian ini Daiji itu Ana pro banget nih. Ana coba buka lagi topiknya. Contohnya, dengan tanpa pikir panjang si Daiji ini tuh asal nuduh juga si Iki yang ngebunuh Akemi tanpa cari bukti yang valid. Menurut Ana ini agak sedikit janggal ya, agak kontradiktif sama sikap Daiji yang biasa cukup pintar dan juga pemikir. Jadi kayak udah ketutup sama emosinya dia ngecap si Iki ini pembunuh si Akemi ya. Dan juga dia orang yang paling tahu mestinya dengan liciknya si Pak Akaisi. Pas awal-awal konflik dengan Akaisi ini mulai memanas ya, dimana dia itu yang periode gerasak gerusukan ya, dimana dia orang yang paling kontra dong ya, yang udah tahu bulusnya Pak Akaisi, tapi sekarang malah kayak gini. Memang dari segi pengembangannya itu menurut Anda sih agak sedikit loncat-loncat ya, dan harus kita tangkep atau breakdown sendiri apa kenapanya. Makanya di sini Anda juga jelaskan ya. Ini kalau bahas soal Daiji doang Anda yakin bisa sampai berjam-jam ya. Ini aja udah lumayan panjang nih. Kalau pembahasan Anda sih sebisa mungkin ya ambil dari dua sisi. Nah, seperti yang tadi Anda bilang ya, kenapa Daiji seperti itu dan juga kekurangan-kekurangannya Daiji seperti itu juga ya. Jadi soal kepantasan atau ketidakpantasan dari sisi pro dan kontranya, seperti kelayakan Hikaru jadi Overdemons juga kemarin kan Anda bahas ya, kenapa dia layak, kenapa dia enggak ya. Terus juga Hana jadi Kamar Darah Hulera, Anda juga sempat bahas soal itu, biar ada POV lah atau point of view dari dua sisi juga, walaupun emang Anda itu lebih condong ke salah satu sisi ya, oke? Daiji langsung turun tangan ke lapangan di episode ini. Jadi pas bagian dia datang dengan para Kroco Gifu Junior itu keren sih menurut Anda ya. Jadi inget Baron tuh terakhir lawan si Kouta di episode Gaim ya. Dan dilanjutkan dengan omongan dia kepada para publik di weekend kalau dia itu bakalan nyelamatin mereka ya, dan ngebawa ke Ararat. Jadi hanya dengan Gifu katanya kita para umat manusia itu bisa terselamatkan. Udah mendingan kita patuh aja sama si Gifu. Di bagian ini sih udah benar-benar hilang akal sih ini ya si Daiji ya. Udah kayak Pak Akaisi kata-katanya juga ya. Jadi warga-warga juga nggak sepenuhnya percaya sama si Daiji ya. Jadi warga ini ya syukur
menurut Ana sih nggak labil-labil amat ya setelah mendengar kata-katanya si Daiji. Malah si Daiji ini dianggap gila mungkin sama si warga-warga ini ya. Ketika mereka pindah ke weekend ini berarti mereka juga udah punya pilihan yang mantap untuk diri mereka masing-masing kan. Sampai si Daiji itu dilempar kaleng Coca-Cola ya. Dilempar kaleng Coca-Cola atau itu Pak, apa namanya? Cap kaki 3. Jadi di situ sampai berdarah ya. Itu jidatnya dapet sih feel-nya menurut Ana di sini buat Daiji ya. Sampai nangis juga kan dia ya. Ini apa ya, udah bener-bener titik dia itu capek, jenuh. Soal keadilan yang dia percayai juga nggak nyampe-nyampe ya goalsnya. Masuk di sini ya soal-soal itu ya. Dan juga nggak bisa mikir jernih lah si Daiji bagian ini ya. Dan sebagainya banyak ya. Dan sekarang lanjut ke bagian pertarungan Daiji melawan kakak dan juga adiknya. Bagian ini juga cukup seru menurut Ana. Cuman kehadiran si Ahulera nggak perlu sih itu ya. Ganggu aja. Udah tahu ini kan Family Matters gitu ya. Pastinya diselingi sama adu bacot di mana Sakura sedih dan lama-lama kesel juga ngelihat si Daiji kayak gini ya, sampai agak hilang akal juga. Dan langsung barbar juga tuh si Sakura ya ngadapin si Daiji ya, sampai manggilnya si Daiji itu Baka Daiji ya, alias Daiji bego. Tambahan kurang penting, tapi menurut Ana Sakura terlihat cantik di episode ini. Entah kenapa kemarin-kemarin ganggu banget ya. Karena gara-gara beda ini deh sutradara ya, jadi bisa gitu memposisikannya ya. Jadi Iki di sini nggak berdaya walau udah pakai Ultimate Revive karena yang dilawannya itu adiknya sendiri. Jadi masih ada rasa nggak percayalah dan nggak tegaan ya. Jadi jangan langsung ngejudge Ultimate Revive itu di nerf ya. Buktinya pas Ultimate Vice nahan dan nge-counter serangannya Daiji-nya langsung mental dan juga unhenshin. Ya, makanya ada power scaling yang lumayan gede sih menurut Ana antara si Holy Life sama si Ultimate Revive atau Vice ini ya. Dan bagian Iki hilang ingatan akhirnya terceritakan lagi di sini. Wah, cukup lega sih Ana ya. Dimana pas ngobrol sama bapaknya, si Iki itu udah lupa dengan momen mereka pas ke pemandian di episode 8 berarti ya. Gak cuman lupa soal orang, tapi ternyata beberapa momen juga si Iki ini tuh bisa lupa ya. Jadi foto Iki sama keluarganya yang di pemandian luar kota yang di episode 8 juga udah hilang ya. Jadi semuanya ada kecuali si Iki. Sisi menyentuhnya, si Vice itu berusaha nyembunyiin soal ini ya. Bapaknya kan kaget loh, kenapa anak gua ya? Si Vice-nya kayak mengalihkan gitu loh. Udah sini ya. Jadi ini tuh usaha untuk melindungi Iki juga, di mana Vice juga sepertinya ya merasa bersalah atas konsekuensi kontrak yang dijalin sama si Vice sendiri ya. Soal memori Iki ini juga Ana udah bahas lengkap panjang lebar di bahas episode berapa ya yang waktu itu ya, 30, 29. Pokoknya Ana udah bahas panjang lebar lah soal ini. Di mana Ana singgung soal ini akan menarik jika terus dibawa sampai final episodenya si Revise ya. Jadi bakal ada pengorbanan yang jadi konklusi akhirnya mungkin, dan bakal bikin ngena mungkin ya. Semoga aja, dan akan terus berlanjut teori soal ini dan gak ngambang hilang lama juga ya, kayak kemarin kan ngambang hilang lama hampir 10 episode, akhirnya dibahas lagi di sini. Thoughts terakhir, ya Ana sih sangat menikmati sekali ya teman-teman episode kali ini. Jadi pemilihan tidak ada BGM juga di banyaknya bagian episode ini membuat beberapa bagian tuh dapat feel-nya ya. Kan biasa dikit-dikit BGM Revise, dikit-dikit BGM-nya tuh ganggu lagi si Revise ya. Trumpet rame, seru, rusuh gitu ya. Tapi di sini banyak sekali bagian yang nggak pakai BGM. Jadi percakapannya juga jadi deep. Setiap scene itu jadi dapet. Dialog beberapa karakter juga benar-benar diperbaiki di sini menurut Ana ya, dan dapat semua maknanya, nggak asal asbun doang atau asal bunyi doang untuk menuhin si skenario aja gitu. Terus juga tone dan color grading episodenya, beberapa pengambilan gambar yang berbeda ini patut diacungi jempol sih menurut Ana ya. Benar-benar Kazuya Kami Horiyuchi ini ngasih impact banget loh buat episode kali ini ya. Episode minggu depan juga masih ditukangi sama beliau, nggak sabar ya pastinya ya. Kalau eksekusinya sama akan tetap menarik dan kita nggak salah kalau tetap berharap besar ya. Untuk episode minggu depan alias episode 40 Kamen Rider Revise, Daiji berpihak pada kubu Akaishi dan juga Veil ya. Makin kesana lah arahnya ya pokoknya ya. Jadi sudah ada ajakan kerjasama dengan Veil juga di episode kali ini, tapi Daijinya masih agak jual mahal ya. Dan episode minggu depan akhirnya terrealisasi. Jadi dia itu kerjasama sama si Veil ya. Formnya aja holy, suci ya, tapi kerjasamanya sama iblis, Pieto ya. Jadi bakalan ada pertarungan sengit antara kakak adik, yaitu Holy Life versus Ultimate Revise. Sementara itu si Ultimate Vice-nya akan meladeni si Veil. Jadi bakalan ada dua duel yang menarik nih. Terus juga bakalan muncul bentuk monsternya Pak Akaishi ya. Jadi ya bentuk monsternya juga cukup ngeri sih ya. Mirip-mirip Orteka sih ya, cuman agak lebih ngeri menurut Ana ya. Terus juga katanya si Weekend ini mau mengambil alih Ararat.
Kita lihat penerapan dan juga strateginya seperti apa. Ya pokoknya dinantilah teman-teman ya. Itulah dia pembahasannya untuk episode 39 Kamen Rider Revised. Sekali lagi Ana bilang ini episode yang menarik dan juga Ana nikmatin. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian tulis di komentar bawah. Seperti biasa kita diskusi teman-teman ya. Ana juga penasaran nih komentar-komentar kalian. Apakah benar sama dengan Ana episode ini jauh sekali dari segi improvementnya, atau menurut kalian tetap down-down aja? Ya menurut Ana sih, Ana jujur aja ya teman-teman ya, ini improvement banget ya untuk episode kali ini. Jadi kalian komentarin aja. Selain improvement ada juga soal Daiji, Hiromi Kadota yang dikasih belt, terus juga soal Weekend, banyak pokoknya ya yang Ana udah bahas di video kali ini. Ya udah guys, segitu aja. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Ana di @rezaalexandre dan juga di Agan Reza Plus, ada TikTok juga @rezaalexandre, dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex, dan juga ada di Agan Reza Clips. Oke guys, bye-bye.